Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan atau PPN Pekalongan merupakan unit pelaksana teknis kemaritiman, kelautan, dan perikanan di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang lokasinya berada di Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Pelabuhan Perikanan Pekalongan pada awalnya merupakan pelabuhan umum yang telah dikelola oleh Departemen Perhubungan. Namun karena pengangkatannya telah banyak digunakan oleh kapal-kapal perikanan, maka sejak Desember 1974 pengelolaan dan asetnya diserahkan kepada Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Perikanan dengan diubah statusnya menjadi Pelabuhan Khusus Perikanan. Melalui Dirjen Perikanan, pemerintah melakukan pembangunan sarana dan prasarana operasional pelabuhan perikanan dan berdasarkan keputusan Menteri Pertanian nomor 310/KPTS/ORG/5/1978 tanggal 28 Mei 1978 resmi menjadi unit pelaksana teknis Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan. Kegiatan magang di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan. Mengoperasikan aplikasi PIPP. Aplikasi PIPP merupakan aplikasi penjemputan data, tanggal keberangkatan kapal, tanggal kedatangan kapal, dan produksi ikan. Prosedur PIPP yaitu 1. Stakeholder mengoperasikan data yang dibutuhkan. 2. Operator mengakses aplikasi PIPP dan menyiapkan data dan informasi yang akan diinput. 3. Lalu selanjutnya data diinput ke aplikasi PIPP. Membantu penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan kapal atau STBLKK. STBLKK adalah bukti pelaporan kapal perikanan yang masuk ke pelabuhan perikanan, baik untuk bongkar muatan, melakukan repair atau docking, atau mengisi perbekalan. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk penerbitan STBLKK, yang pertama, dokumen kelai kelautan kapal perikanan, yang kedua, dokumen kelaikan operasional kapal perikanan, yang ketiga, STBL kedatangan, dan yang terakhir adalah form surat pemberitahuan rencana keberangkatan kapal. Melakukan pelayanan pas masuk dan pengadministrasian pas masuk harian. Kegiatan menjaga portal masuk merupakan kegiatan bidang tata kelola dan pelayanan usaha. Salah satu jenis penerimaan negara bukan pajak atau PNBP di Pelabuhan Perikanan yaitu pelayanan pas masuk kendaraan yang memasuki kawasan PPN Pekalongan. Semua jenis tarif berdasarkan golongan kendaraan, yaitu biaya pas masuk untuk roda 2 adalah Rp2.000, jika untuk roda 4 adalah Rp4.000, jika untuk roda 6 adalah Rp6.000, dan jika untuk roda 8 adalah Rp10.000. Dengan tata cara yaitu petugas memberikan karcis pada saat pengunjung masuk gerbang pintu masuk pelabuhan perikanan. Yang kedua, pengunjung membayar tarif sesuai daftar tarif pas masuk. Yang ketiga, petugas menerima jasa pas masuk. Dan yang keempat, setelah lelang selesai dan pengguna jasa sudah tidak ada, saatnya pengadministrasian. Membantu penerbitan surat persetujuan berlayar. Adapun prosedur SPB, yang pertama, pengguna jasa menyiapkan berkas persyaratan dan menyampaikan kepada petugas kesehbandaran. Yang kedua, petugas kesehbandaran melakukan pemeriksaan administratif. Yang ketiga, petugas kesehbandaran melakukan pemeriksaan teknis dan notis kapal untuk memeriksa kesesuaian fisik kapal dengan dokumen. Yang keempat, petugas kesehbandaran melakukan entry data permohonan SPB di aplikasi Teman SPB. Yang kelima, Syahbandar melakukan validasi permohonan SPB serta menandatangani dokumen SPB. Yang terakhir, petugas kesehbandaran melegalisasi dokumen dan menyampaikan dokumen SPB kepada pengguna jasa. Melakukan uji formalin terhadap sampel ikan hasil tangkapan sebelum dibongkar. Uji formalin merupakan salah satu kegiatan di subbagian operasional. Uji formalin merupakan salah satu bentuk dari pengendalian mutu ikan yang didaratkan di PPN Pekalongan. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu timbangan digital, pisau, nampan, mortar, dispenser, sabun reaksi, suntikan tanpa jarum, gelas ukur, dan tempat pencucian. Adapun prosedur dan SOP yang dilakukan yaitu yang pertama,
memotong atau mengambil potongan sampel ikan. Yang kedua, setelah mengambil beberapa bagian daging sampel ikan yang akan diuji, kemudian potongan daging tersebut ditimbang sebanyak 10 gram menggunakan timbangan digital. Yang ketiga, sampel yang sudah ditimbang lalu dimasukkan ke dalam wadah yang disebut mortar, lalu ditumbuk sampai sampel sedikit halus. Lalu yang keempat yaitu menambahkan air panas sebanyak 20 ml menggunakan gelas ukur, lalu mengaduk dan dibiarkan dingin terlebih dahulu. Setelah dingin, mengambil cairan sampel menggunakan suntikan tanpa jarum sebanyak 5 ml. Selanjutnya, setelah cairan sampel diambil menggunakan suntikan tanpa jarum, kemudian cairan sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya, mengambil cairan sampel yaitu antigen sebanyak 5 ml. Tahap pertama yaitu tambahkan cairan ALA sebanyak 4 tetes ke dalam tabung reaksi, kemudian dikocok sampai cairan sampel dan cairan ALA tercampur. Setelah itu dilanjutkan tahap kedua yaitu tambahkan cairan ALB sebanyak 4 tetes ke dalam tabung reaksi. Kemudian dikocok lagi sampai tercampur. Setelah semua sudah tercampur, diamkan cairan sampel tersebut selama 10 menit untuk mengetahui apakah sampel tersebut terdapat kandungan formalin atau tidak. Cara mengetahui sampel tersebut ada kandungan formalin yaitu cairan akan berubah menjadi warna ungu setelah didiamkan selama kurang lebih 10 menit. Membantu proses penerbitan SHTI. Penginputan data pada aplikasi SI SHTI yang berlangsung di pos pelayanan terpadu Kesyabbandaran. Sertifikat hasil tangkapan ikan ini berfungsi untuk kelangsungan atau kelestarian ikan. Ketika pelabuhan tidak menerapkan SHTI, maka akan sangat susah dalam mengekspor karena tidak ada legalitas. Pada aplikasi SHTI terdapat 2 lembar yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, lembar turunan yang merupakan sertifikat yang memuat informasi dan data tentang sebagian atau keseluruhan hasil tangkapan ikan sesuai dengan data yang tertuang di lembar awal. Yang kedua, lembar SHTI yang disederhanakan diterbitkan untuk hasil tangkapan ikan yang berasal dari kapal penangkap ikan dengan ukuran sampai 20 gt.